وقل رب زدني علما. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila, dan ketika dikatakan, ya dilarang, diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Kayaknya di sini disebut dikatakan, dilarang, diingatkan. Itu menunjukkan siapapun yang mengingatkan, siapapun yang melarang, siapapun yang ngomongi. Lahum, pada mereka orang-orang munafik, la tufsidu, jangan berbuat kerusakan kalian, fil ardi, di dalam bumi. Yang dimaksud kerusakan di situ apa? Bukan kok nebangi hutan, gali tambang, bukan. Yang dimaksud adalah kemaksiatan, berbuat maksiat, menerjang larangan, meninggalkan kewajiban, ragu-ragu pada kebenaran Islam, membohongi orang iman, mengaku iman padahal kafir, lebih memihak orang kafir daripada orang iman. Bahkan orang munafik itu kalau ada kesempatan, mereka akan membantu orang kafir memusuhi orang iman. Itu semua namanya apa? Fasad, kerusakan. Kenapa dikatakan kerusakan? Karena kemaksiatan itu ya merusak pelakunya, ya merusak bumi. Penduduk bumi rusak karena apa? Kerusakan. Terkadang terjadi bencana akibat kemaksiatan. Nah, yang jadi korban bencana itu gak hanya yang berbuat maksiat saja. Orang yang gak berbuat maksiat, yang ada di lingkungan situ juga terkena dampaknya. Kalau buminya rusak karena bencana-bencana, jelas. Makanya berbuat maksiat dikatakan berbuat kerusakan. Ketika mereka diingatkan begitu, jangan berbuat kerusakan. Artinya apa yang kalian lakukan ini kerusakan ini. Kafir, ragu-ragu. Biasanya orang munafik itu ya ngerjakan syariat Islam kalau pas dilihat orang saja, nggak dilihat orang nggak. Berarti ya tinggalkan kewajiban, ngerjakan larangan, membohongi orang Islam, memusuhi orang Islam. Itu semua adalah kerusakan ini yang kalian lakukan ini. Mereka jawabnya gimana? Qalu, mereka berkata, innama nahnu, sesungguhnya kami, muslihuna, hanya orang-orang yang berbuat baik, perbaikan, islah. Jawaban mereka, yang kami lakukan ini tidak lain adalah islah, perbaikan. Artinya bukan kerusakan. Misalnya mereka kedapatan dekat dengan orang Yahudi. Begitu diingatkan, itu kerusakan itu. Masa memihak orang Yahudi? Mereka berdalih, ini usaha kami untuk berbuat baik. Supaya apa? Orang Islam bisa akur sama orang Yahudi. Saya ini mediasi nih. Jadi setiap mereka berbuat kerusakan, ketahuan berbuat kerusakan, diingatkan, mengatakan, pasti punya dalih, punya alasan. Apa yang mereka lakukan itu baik. Apa yang mereka lakukan demi kebaikan. Jadi mereka berbuat kerusakan, terus meyakini, mengatakan, mengklaim apa yang mereka lakukan itu bukan kerusakan tapi kebaikan. Melakukan perbuatan batal, meyakini itu kebenaran. Melakukan sesuatu yang jelas melanggar syariat, alasannya itu untuk kebaikan. Diyakini itu sebagai tindakan yang benar. Ini bahaya. Ini kerusakannya, dosanya, akibatnya lebih berbahaya daripada orang yang dia berbuat maksiat, dia berbuat kerusakan, dia melakukan kebatilan, tapi masih mau mengakui, masih punya keyakinan apa yang dikerjakan itu maksiat, apa yang dikerjakan itu batal, apa yang dikerjakan itu kerusakan. Kenapa?
Selagi orang masih sadar bahwa yang dilakukan itu salah, yang dilakukan itu maksiat, yang dilakukan itu dosa, kemungkinan dia mau tobat itu masih besar. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa, melakukan pelanggaran, menerjang dalil, merasa bahwa itu baik, itu enggak salah. Apalagi kalau dianggap itu ibadah. Kira-kira mau tobat enggak kalau begitu? Seandainya diajak tobat pasti jawabannya, loh, tobat apa? Saya enggak melanggar kok. Tobat apa? Saya enggak berbuat dosa kok. Niat saya baik kok. Dan seterusnya. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka iku al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Humul mufsidun, itu menunjukkan apa? Tidak ada orang yang berbuat kerusakan selain mereka. Sebenarnya yang berbuat kerusakan itu mereka. Sebenarnya kalau dikatakan ada orang yang berbuat kerusakan, siapa yang berbuat kerusakan itu? Mereka itu. Artinya kerusakan yang sesungguhnya itu yang mereka kerjakan itu. Gak ada kerusakan yang lebih besar daripada apa yang mereka kerjakan. Ada gak kerusakan yang lebih besar daripada kekafiran? Gak ada. Kerusakan yang lebih besar daripada menyembunyikan kekafiran, kemudian pura-pura Islam. Bergaul dengan orang iman, tapi diam-diam membantu orang kafir. Gak ada kerusakan yang lebih besar daripada itu. Walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak merasa kalau yang mereka kerjakan itu adalah kerusakan. Kenapa tuh? Karena kebodohan mereka. Kebodohan yang luar biasa. Kebodohan yang sangat mengakibatkan mereka gak sadar. Kerusakan jelas yang mereka kerjakan itu, mereka gak merasa itu kerusakan. Malah dianggap sebagai kebaikan. Karena bodohnya sudah kelewat. Lah apa yang menjadikan mereka sebodoh itu? Orang mengerjakan kerusakan paling besar, tapi enggak merasa kalau itu adalah kerusakan. Justru merasa itu kebaikan. Apa yang mengakibatkan mereka sebodoh itu? Yang mengakibatkan mereka sebodoh itu adalah satu, kebiasaan mereka berbuat kejelekan. Kebiasaan mereka melanggar. Seperti kemarin sudah kita jelaskan bahwa kebiasaan berbuat maksiat, kebiasaan berbuat jahat itu akan menghilangkan sensitivitasnya hati. Dia sensitif hatinya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Karena biasanya dengan pelanggaran, dengan kemaksiatan dan kejahatan, sampai-sampai kemaksiatan, pelanggaran, kejahatan itu dianggap biasa atau bahkan dianggap baik. Ada penyebab yang lebih besar dari itu adalah apa? Penolakan mereka terhadap kebenaran yang sudah mereka tahu. Orang munafik itu kan hidupnya di kalangan orang iman. Sering mendengarkan kalimat-kalimat hikmah. Sering mendengarkan ilmu. Sehingga sangat kecil kemungkinan kebenaran Islam itu samar dari mereka. Tapi mereka sengaja menolaknya, justru memilih untuk tetap bertahan pada kekafiran. Inilah yang menjadikan syuurnya mereka hilang, yang menjadikan mereka begitu bodoh, sehingga sampai pelanggaran sangat besar dianggap kebaikan. Na'khudul fawaid. Kemunafikan adalah sebuah kerusakan, kejahatan yang merusak. Bahkan tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada kemunafikan. Kemudian yang kedua, termasuk baliyah. Apa baliyah itu? Bencana, musibah terbesar bagi seseorang adalah apabila seseorang itu berbuat kerusakan, berbuat maksiat, melanggar dalil, kemudian merasa berbuat baik, merasa yang dilakukan itu adalah baik, melakukan maksiat, kemudian meyakini itu halal, melakukan bid'ah, meyakini itu sebagai
ibadah. Ini bencana, musibah. Kenapa? Orang kalau sudah menganggap kemaksiatan yang dikerjakan itu adalah kebaikan, kemaksiatan yang dikerjakan itu apalagi dianggap sebagai ibadah, bid'ah yang dikerjakan dianggap sebagai ibadah, sangat sulit diharapkan dia untuk tobat, sangat sulit. Karena sudah yakin dengan apa yang dikerjakan, mantap dengan apa yang dikerjakan. Walaupun jelas-jelas yang dikerjakan itu haram. Termasuk sebaliknya, menganggap orang yang berbuat baik itu berbuat kerusakan. Ada orang netepi syariat, netepi sunnah, dicibir, dianggap ekstrim, disalahkan. Ini sama dengan sifat munafik tadi. Cuma bedanya gimana orang munafik? Mereka berbuat jahat, berbuat jelek, merasa itu baik, merasa itu ibadah. Yang ini cuma bedanya apa? Dibalik tok. Mereka melihat orang yang berbuat baik itu berbuat kerusakan. Orang ngerjakan agamanya, ngerjakan Quran hadis, ngerjakan dalil, dianggap ekstrim, dianggap nyeleneh, dianggap terpengaruh, dianggap dan seterusnya. Ada orang melanggar, mengerjakan yang haram, diingatkan. Yang mengingatkan malah dituduh sombong, dituduh sok pinter, dan seterusnya. Jadi yang berbuat baik justru dituduh jelek. Diajak kembali kepada Quran hadis, diingatkan, kepahaman yang ini gak benar, praktek ibadah yang ini gak benar. Dianggapnya malah bikin resah, bikin gak rukun, pecah belah. Nah ini bolak-balik apa? Fakta gitu ya. Kerusakan itu adalah apabila kita meninggalkan Quran hadis. Apabila kita menyelisihi Quran hadis, itu kerusakan. Perpecahan, ketidakrukunan itu terjadi karena apa? Karena ada salah satu dari orang yang gak rukun itu atau dua-duanya meninggalkan Quran hadis. Itu solusinya gimana? Bisanya rukun lagi gimana? Bisanya kompak lagi gimana? Kembali pada Quran hadis. Kalau semuanya mau kembali lagi pada Quran hadis, kekompakan, kerukunan wujud lagi. Yang selanjutnya, tidak semua orang yang mengaku-ngaku tujuannya baik, berbuat baik, itu kenyataannya begitu. Kenapa? Kalaupun dia mengaku tujuannya baik, tapi prakteknya kok melanggar dalil, melanggar syariat, itu bukan kebaikan. Tidak semua orang yang ngaku beramal soleh, tujuan amal soleh, kemudian benar dia itu niat amal soleh. Tidak semua orang yang ngaku saya berjuang untuk agama saya, belum tentu. Berapa banyak orang yang mengatakan dirinya sebagai pejuang agama, tapi sebenarnya dia hanya berjuang untuk dirinya sendiri, bukan agama yang dia perjuangkan. Kenapa? Pengakuan itu harus dibuktikan. Pengakuan itu bisa diuji. Betul? Nah, makanya ketika orang munafik mengatakan innama nahnu muslihun, Allah jawabnya gimana? Ala innahum humul mufsidun. Mereka enggak berbuat baik, mereka itu berbuat kerusakan. Karena kenyataannya yang dikerjakan itu kerusakan. Buktinya kalau itu kerusakan apa ukurannya? Enggak cocok karo dalil, melanggar dalil. Ikut tok. Yang selanjutnya, kadang orang berbuat kerusakan, berbuat maksiat, itu yang kadang-kadang gak merasa. Gak merasanya itu ada kalanya ya memang dia betul-betul belum tahu kalau itu kerusakan. Memang dia gak ngerti dalil. Ada kalanya sebenarnya dalil, tapi karena
terlalu sering melanggar, terlalu sering berbuat jahat, akhirnya apa? Lupa, gak sadar, gak inget kalau yang dikerjakan itu kejahatan, kalau yang dikerjakan itu kerusakan.